bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jamaah tahlil yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita barusan membaca tahlil ya, yasin dan tahlil. Tahlil yang dimaksud di sini adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Betapa agungnya kalimat la ilaha illallah ini, sehingga begitu mudah dan begitu gampang diucapkan bagi setiap kita. Coba kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah, itu berbeda dengan bacaan alhamdulillah, berbeda dengan bacaan ucapan Allahu Akbar atau astagfirullah. Tapi tatkala kita mengucap kalimat la ilaha illallah, itu yang bergerak tuh cuman lidah aja, tanpa harus menggerakkan gigi kita atau bibir kita. Kalau kita baca alhamdulillah, bibir gerak, ya kan? Kalau tidak gerak, tidak sempurna bacaannya. Begitu juga ucapan Allahu Akbar, kalau tidak bergerak bibirnya, maka ucapannya juga tidak sempurna. Tapi ketika ucapan la ilaha illallah, tanpa menggerakkan gigi kita, tanpa menggerakkan bibir kita, ucapan itu fasih dan ucapan itu pas. Inilah kemurahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib atasnya surga. Tapi di sini tidak harus ucapan la ilaha illallah. Ucapan Allah juga sama. Ketika akhir daripada hayatnya yang dia ucapkan Allah, itu juga sama. Ya, jadi tidak harus la ilaha illallah. Apalagi tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan, itu orang mungkin tidak bisa lagi menyebut sesuatu itu dengan jelas, hanya isyarat. Mungkin dengan lidahnya, mungkin menempel ke langit-langit mulutnya, atau dengan ucapan, dengan nafasnya, ya, dengan isyarat. Maka itu juga sama. Jadi tidak harus la ilaha illallah. Berarti kalau tidak lengkap la ilaha illallah, tidak masuk dalam hadis ini, tidak. Ya, itulah kemudahan dan kemurahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan kita di dalam sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu tercatat sebagai ahli jannah. Para ulama mengatakan, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ini termasuk di dalam kategori husnul khatimah sugra. Jadi husnul khatimah itu ada dua. Ada husnul khatimah yang kubra, ada yang sugra, sagir, yang kecil. Jadi kalau yang husnul khatimah yang besar, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan dia melakukan ibadah. Waktu sholat, dicabut nyawanya oleh Allah. Ketika dia sedang berpuasa, atau ketika dia sedang membaca Al-Quran, ketika dia sedang berjihad di jalan Allah, ya kan? Nah, mati dalam keadaan itu, maka dia berada di dalam keadaan husnul khatimah al-kubra. Wah, ini yang paling tinggi. Nah, sedangkan orang yang matinya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, maka ini termasuk dalam kategori husnul khatimah sugra. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, ya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu. Cuma jangan minta mati. Jangan. Itu tidak boleh. Dilarang kita meminta kematian. Justru Nabi mengajarkan kita satu doa. Itu kalau kita doa, misalnya kita dalam kehidupan ini mengalami masalah yang berat, masalah mungkin sakit atau masalah ekonomi, kita tidak boleh meminta kepada Allah kematian, tapi kita minta Allahumma ja'al hayata ziyadatan fi kulli khair. Ya Allah, andaikan kau takdirkan aku hidup, maka jadikanlah hidupku ini sebagai saat-saat menambah amal-amal kebaikanku. Nah, jadi hidup ini adalah sarana kita menambah amal kebaikan.
wal mauta rahatan min kulli syarr, dan kematianku sebagai peristirahatan dari segala dosa-dosaku. Nah, jadi orang yang orang yang mengenal Allah, maka pada hakikatnya hidup ataupun mati itu baginya sama. Sama-sama berada di dalam rahmat Allah. Makanya kalau kita mengalami satu kematian, baik itu keluarga atau anak, istri, suami, itu mestinya kita ingat bahwasanya itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang mati, orang yang meninggal itu pada hakikatnya orang itu dirindukan oleh Rabb-nya. Orang tersebut Rabb-nya rindu ingin bertemu dengan hamba tersebut, makanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja rindu dengan hambanya. Bayangkan dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Apa nih awal ayatnya tuh, Bro? Lupa nah awal ayatnya tuh. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Apa? Qul ya ibadiyalladzina asyrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Coba. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Coba. Orang yang melampaui batas, kata ulama di sini maknanya orang yang banyak dosanya. Orang yang di dunia ini melakukan banyak sekali dosa, tapi masih dipanggil Allah dengan Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Masih dipanggil Allah dengan sebutan hamba. Coba bayangkan, orang yang nyata-nyata masih berbuat dosa masih dipanggil Allah dengan hamba. Kenapa? La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatku. Maksudnya apa? Allah rindu hambanya ini bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun dosa-dosa seorang hamba itu, dia tidak akan mampu mengalahkan daripada sifat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah lebih luas, ampunan Allah lebih besar. Makanya dibukakan seluas-luasnya tatkala kita masih di dunia ini, agar kita banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyadari bahwasanya Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibandingkan seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Jadi kasih sayang Allah itu sudah diberikan contoh oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kasih sayangnya kepada umat luar biasa. Kenapa? Karena dia memakai sifat Rahman dan Rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita memiliki anak, keluarga yang ibaratnya mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas. Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah milik Allah. Jadi kita nih ibaratnya seperti tukang parkir tuh. Tukang parkir itu kan di parkiran itu ada Pajero, ada Fortuner, ya kalau ada Ninja, ya kan? Giliran diambil satu-satu sama pemiliknya, nggak pusing tukang parkir ini. Kenapa? Karena tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititip. Nah, jadi tukang parkir itu merasa itu titipan, bukan miliknya. Maka begitulah juga kita. Kalau kita ini merasa di dunia ini semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia pergi meninggalkan kita, kita akan merasa lega dan tidak menjadi beban yang berat bagi kita. Dan justru kita diberikan oleh Allah pahala yang besar. Kata Allah, orang yang sabar itu pahalanya tidak ada hitungan. Ya kan? Tidak ada batas. Kalau sholat tuh masih ada batasnya pahalanya, masih ada hitungan. Sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu beda kan? Kemudian membaca Quran, satu huruf bacaan Al-Quran itu kalau dibaca dalam keadaan berwudu 10 kebaikan, pahalanya 10 satu huruf. Bayangkan kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim atau dia membaca surah Al-Fatihah
Berapa? Kalikan 10. Jadi semua amal-amal itu ada hitungan, kecuali amalan sabar. Sabar itu pahalanya tiada hitungannya dari Allah SWT. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita nih kepengen dekat dengan wali kota, itu biasa. Kita pengen dekat sama gubernur, biasa. Yang jalan-jalan dengan bupati, dengan gubernur, dengan wali kota, biasa ya. Aku nih sering sama-sama wali kota, biasa aja. Yang luar biasa itu kalau wali kotanya sering sama dia, sering senang bersama dengan dia. Kalau kita senang ya wajar, tapi belum tentu wali kotanya senang kalau kita dekat sama dia, ya kan? Tapi kalau gubernurnya senang dekat sama kita, wali kotanya senang dekat, berarti kita ini ada satu kekhususan. Makanya ada kata-kata ulama itu mengatakan, kalau kalian mencintai orang soleh, mencintai wali Allah, berarti di dalam diri kalian itu ada kebaikan. Tapi kalau kalian dicintai oleh orang soleh, berarti orang solehnya kan yang cinta kepada kita, itu bukan kebaikan lagi. Berarti di dalam dirimu ada rahasia, ada sir, ada keistimewaan, ya kan? Sama seperti itu. Kita aja, wali aja dekat sama kita, berarti kita punya keistimewaan, punya rahasia yang luar biasa. Apalagi kalau yang dekat kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang dekat, tapi justru Allah yang mendekat kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Makanya kita di dunia ini sabar, apalagi ketika kita ditimpa musibah. Maka dikatakan orang yang sabar itu yang bagaimana? Orang sabar, kadang-kadang nih sabarnya ada dua. Kadang-kadang kebanyakan, aku nih ya sudah sabar, aku nih sudah sabar ya, tapi hatinya jengkel. Ada orang tuh lah, hatinya tenang tapi mulutnya ngomel. Itu juga tidak termasuk orang yang sabar. Ada juga orang mulutnya diam tapi hatinya hati itu nah, ya bahasa Banjarnya apa? Mangkal, ya kan? Jadinya tidak mengomel di mulut tapi mengomel di hati. Nah itu juga lain sabar. Kalau orang sabar itu hatinya tenang, mulutnya kada bumamai. Aku nih ya sudah sabar menghadapi bapaknya itu ya. Itu lain sabar gue. Orang sabar itu kan disambat. Nah, orang sabar itu kan disambat. Jadi orang sabar itu bagaimana? Tatkala dia mendapat musibah, langsung dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bagaimana tidak datang dari Allah? Apa yang tidak dari Allah ini apa? Semua dari Allah. Bahkan diri kita. Dan semua apa yang terjadi di alam ini semua adalah berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya menghadapi kehidupan ini dengan dua cara saja. Jika diberikan senang, kita syukur. Jika diberikan susah, kita sabar. Namun pada hakikatnya jika orang memandang segala sesuatu itu datangnya dari Allah, maka dia akan merasa tenang. Sebab apa? Walaupun bentuknya kesusahan, walaupun bentuknya musibah, walaupun bentuknya sakit, walaupun bentuknya itu sesuatu yang tidak mengenakan, tapi jika itu datang dari kekasih, datang dari zat yang mencintai kita, maka sesuatu itu tidak ada artinya. Pernah satu ketika peperangan, kalau tidak salah itu ketika perang Badar, itu ada seorang ibu-ibu yang pergi, anaknya ini 4 orang pergi berperang. Pertama suaminya, yang kedua saudara laki-lakinya, yang ketiga anak laki-lakinya, kemudian yang keempat tiga kalau tidak salah itu 3. Jadi anaknya, suaminya, saudara laki-lakinya itu pergi berperang. Tatkala peperangan selesai, kembali
Ini si ibu tadi mendatangi. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Ini orang-orang datang mengabarkan, wahai ibu, suamimu tewas di medan perang. Datang lagi satu orang mengabarkan, ibu sabar, anakmu syahid di medan perang. Datang lagi satu orang mengabarkan, wahai ibu sabar, anakmu syahid di medan perang. Semua suaminya, saudaranya, anak laki-lakinya, semua tewas di medan perang, berjihad di jalan Allah. Tapi apa kata ibunya? Aku tidak pikirkan mereka semua. Yang aku pikirkan bagaimana Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah. Bayangkan, ini suaminya bu, anaknya, saudaranya tewas di medan perang. Tapi dia masih, yang dia pikirkan apa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau berkata seperti ini, seluruh musibah dunia ini terasa ringan bagiku, asal jangan Nabi Muhammad SAW. Musibah terberat kita itu adalah ketika wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang ada di dalam hatinya para sahabat, kecintaannya para sahabat. Jadi dunia ini semuanya kecil, ya. Semua mereka kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwa kematian ini, yaitu semua adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bukan berarti Allah kejam. Bukan berarti Allah itu tidak sayang kepada hambanya. Justru dengan kematian ini, Allah itu sebenarnya memberikan bukti bahwa dia sangat sayang dan rahmat kepada hambanya. Jadi kalau kita ini paham masalah kematian, malah sebenarnya kita tidak perlu takut. Apalagi ini musim-musim COVID, ya kan? Karena musim COVID ini kan macam-macam. Merasa takut gara-gara ini, nanti takut ketularan ini, nanti COVID dikit-dikit, pokoknya takut. Akhirnya apa? Seakan-akan kematian itu sesuatu yang menakutkan. Bagi para sholihin, orang-orang yang saleh, kematian itu adalah ibarat pengantin bagi mereka. Kenapa? Karena mereka akan berjumpa dengan zat yang mencintai mereka, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ketika di dunia ini mereka termasuk orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang baik, maka bagi mereka kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Dan kita bagi yang hidup, kematian itu adalah merupakan pelajaran. Kematian itu adalah merupakan hikmah yang berharga. Karena setiap kita yang bernyawa pasti akan mengalami dan akan memasuki pintu yang namanya kematian. Hanya saja kita tidak tahu siapa yang dulu dan siapa yang belakangan. Intinya, karena kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya kita yang masih Allah berikan umur, masih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, hendaknya kita berbenah diri, bersiap diri, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian yang pasti bakal datang. Mati itu tidak memandang tua, tidak memandang muda, tidak memandang yang sehat, tidak memandang yang sakit. Kemarin itu baru meninggal Habib Hamzah bin Sahir. Itu tidak sakit, orangnya tidak sakit, tiba-tiba hanya cuman pusing aja, tiba-tiba pusing minta pijat, habis dipijat jatuh. Ketika dibawa ke rumah sakit ternyata sudah tidak ada nyawanya. Ini orang sehat, ini orang yang sehat, tidak ada sakitnya, tidak ada apa-apanya, ya. Artinya kalau ajal itu sudah menghampiri seseorang, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa diakhirkan. Makanya kita sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha menjadikan kehidupan ini, kata ulama. Kenapa kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan, kenapa kita masih diberikan umur sampai detik ini? Kenapa kita masih diberikan umur sampai saat ini? Ketahuilah, kita masih hidup sampai saat ini, artinya Allah dengan rahmatnya masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, untuk berbenah diri, menambah amal-amal kebaikan kita dalam rangka kita kembali menuju kepada alam yang sebenarnya, yaitu akhirat. Jadi tempat kita ini sebenarnya akhirat. Dunia ini bukan tempat kita. Di sini kita hanya mampir saja. Di sini kita hanya singgah saja. Maka bagi orang yang singgah,
Orang yang mampir tentunya dia berusaha membawa bekal-bekal yang secukupnya, membawa bekal yang seperlunya, tidak memberatkan dia, tidak memberatkan perjalanannya nanti menuju alam akhirat. Kita di akhirat ini perjalanannya panjang. Di dunia cuma 60-70 tahun. Kita umat Nabi Muhammad beda dengan umat-umat lain. Tapi umur yang 60 dan 70 tahun, jikalau kita benar-benar isi dengan kebaikan, apalagi kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini punya umur paling pendek di antara seluruh umat. Umat lain ada umurnya ribuan tahun. Tapi dengan keberkahan ibadah, dengan keberkahan amal-amal yang dibawa, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, umur kita yang 60-70 tahun ini bisa mengejar umur daripada umat-umat yang ribuan tahun. Bayangkan aja, dikatakan orang yang bertemu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti malam itu kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, sama umur kita seperti orang 1000 bulan. Dihitung sama ulama itu 83 tahun. Kalau kita bertemu Ramadan, setiap Ramadan ketemu Lailatul Qadar, kalikan aja umurnya berapa. Iya kan? Begitu juga orang yang berpuasa 3 hari di dalam bulan-bulan haram. Itu ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan. Dikatakan Ashhurul Hurum. Kata Imam Ghazali, siapa yang puasa 3 hari dalam bulan-bulan yang 4 ini, puasanya itu puasa Kamis, Jumat dan Sabtu, 3 hari, maka akan dicatat di dalam catatan amalnya, akan dicatat oleh malaikat dalam buku catatan amalnya, pahala orang yang beribadah selama 700 tahun. Coba 3 hari aja puasa, pahalanya seperti orang yang ibadah 700 tahun. Coba bayangkan, berarti kalau sebulan itu kan ada 4 minggu. Berarti kalau Kamis, Jumat, Sabtu bisa 4 kali kita puasa kan? Kalau bulan-bulan yang 4 nih. Berarti kalau 700 kalikan 4 berapa? Umurnya 2800 tahun. Tidak sadar, tanpa kita sadari, di dalam catatan amal kita, kalau kita melakukan puasa itu seperti umur kita 2800 tahun. Bayangkan, kalah umat-umat terdahulu itu. Coba, inilah kenikmatan kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Diberi kita amalan ringan, diberi kita amalan yang mudah, tapi ganjarannya luar biasa. Ganjarannya sangat besar. Jadi kita syukuri ya. Jadi sebenarnya musibah dunia ini pada hakikatnya tidaklah begitu besar dan menjadi ujian. Jadi semua kejadian di dunia ini adalah ujian buat kita. Yang senang kita syukuri, yang susah kita sabar. Karena itu mudah-mudahan dengan kita mungkin bukan hanya dari tuan rumah saja ya yang mengalami yang namanya kematian daripada salah satu anggota keluarga. Mungkin di antara kita semua pernah mengalami. Ada yang kematian ibunya, ada yang kematian saudaranya, ada yang kematian istri yang dicintainya. Waduh, ya kan? Apalagi sama kemarin tuh ada juga begitu, istrinya sudah 30 tahun ya, meninggal. Iya, berarti yang lebih sayang tuh Tuhannya, ya kan? Itu aja. Pokoknya semua itu mengajarkan, makanya nih perlu hati-hati. Ini pelajaran, yang namanya kematian ini pelajaran. Ini hikmah yang paling besar dari kematian itu adalah janganlah kita terlalu mencintai sesuatu. Ya. Artinya segala sesuatu tuh jangan sampai kita cintai melebihi daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita biasanya kalau terlalu dicintai itu akan merasakan sakitnya itu nanti. Nah, sama juga kayak kita di dunia ini, kalau kita terlalu berat dunianya, maka waktu matinya pasti sakit. Nah, jadi orang meninggal itu, sakitnya sakaratul maut itu sesuai dengan besarnya kadar dunia di dalam hatinya. Kalau dunia di hatinya itu besar, sakitnya itu kayak itu juga. Tapi kalau dunianya itu kecil, sakit itu pasti ada sakit, Pak. Cuman
makin kecil dunia di dalam hati seseorang, maka semakin ringan daripada rohnya itu keluar daripada jasadnya. Apalagi kalau sampai sama sekali kadada masalah cinta dunianya. Jadi seperti itulah yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama, bahwasanya kita dengan kematian itu menjadi ibrah, pelajaran buat kita bahwasanya tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah. Kita bergantung dan kita berharap hanya kepada Allah, dan insya Allah jika kita rela, kita ridho, kita akan dipertemukan kelak di akhirat. Nah, kita akan dipertemukan kelak di akhirat, baik itu anak, baik itu orang tua, baik itu saudara, semuanya. Karena kematian itu hanyalah merupakan pintu, ya. Kita ini dalam yang namanya kematian itu kita berpindah alam, bukan mati itu hilang, tidak. Yang mati itu sebenarnya bukan roh, yang mati itu cuma jasad. Yang mati itu cuma jasad. Jadi roh itu tidak akan pernah mati. Ya, ini perlu kita catat. Jadi biar kita tidak terlalu berpikiran takut atau mungkin sedih dengan yang namanya kematian. Ketahuilah roh itu tidak pernah mati, karena roh itu adalah zat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mati itu jasad. Yang mati itu tubuh kita, jasad kita, itu yang mati. Maka tatkala nanti kita di akhirat, kita akan diberikan lagi jasad yang baru. Dikembalikan lagi. Bahkan ketika di surga itu dikatakan orang di surga itu nanti dia akan diberikan ketampanan seperti Nabi Yusuf. Nah, walaupun di dunianya jelek, minta ampun misalnya, tapi nanti di akhirat kalau dia masuk surga, dia akan diberikan ketampanan wajahnya itu seperti Nabi Yusuf. Dia akan diberikan postur tubuhnya itu kayak Nabi Adam, 60 hasta. Jadi satu orang itu di surga itu tingginya kayak Nabi Adam, ya kan? Wajah tampannya seperti Nabi Yusuf, bahasanya nanti bahasa seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, diberi tulang bini 70. Bayangkan aja. Makanya kalau di dunia ini harus dibahas itu. Panjang pulang kena. Nah, jadi di surga itu seperti itu. Kita tidak perlu khawatir. Nah, jadi roh itu tidak mati sebenarnya. Jadi dia berpindah alam. Nah, alam barzah itu adalah alam penantian, alam menunggu daripada masa-masa hari kiamat. Coba kita lihat di kubur itu. Orang yang matinya ada yang ribuan tahun, mungkin ratusan tahun, ada yang puluhan tahun. Semua apa? Mereka itu menunggu hari kiamat. Kata dalam kitab Nasihatul Ibad itu diantara keistimewaan umat Rasulullah SAW itu, kenapa umurnya pendek? Kenapa mereka dijadikan sebagai umat akhir zaman? Ya, dikatakan oleh ulama, dia dijadikan umurnya itu pendek-pendek supaya dosanya kan banyak. Itu hikmahnya, Pak. Makanya kalau ada orang meninggal, lihat orang soleh, para wali-wali Allah, kekasih Allah itu biasanya matinya muda. Orang-orang yang dicintai Allah itu biasa meninggalnya, kalinya baik, meninggal masih muda, berarti itu banyak. Itu orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Jadi hikmahnya kenapa kita diberi umur ini pendek, umur umat Nabi Muhammad ini, supaya dosanya tidak banyak. Yang kedua, kenapa dia dijadikan sebagai umat akhir zaman? Kenapa kita ini umat akhir zaman? Kata ulama, supaya kalonya mati dikubur itu kada lawas menunggu hari kiamat. Iya kan? Iya. Coba lihat umat yang lalu nih, masih menunggu itu di alam kubur, di alam barzah. Kita ini umat terakhir, menunggu kita nih, menunggu kita umat Nabi Muhammad. Kalau sudah habis umat Nabi Muhammad baru kiamat. Berarti kalau kita nanti mati, menunggunya kada bakal kada lawas. Itu